dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom semua, saya Gilbert Panjaitan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah renungan yang berjudul Tuhan Kaulah Segalanya. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kami semua bisa melaksanakan aktivitas kami dengan baik. Dan pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah renungan kepada teman-teman semua, agar renungan yang saya sampaikan ini bisa menjadi rema dalam teman-teman saya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, amin. Renungan ini diambil dari ayat kitab Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Teman-teman bisa baca dulu sebelumnya. Saya akan mulai. Pada dasarnya perjuangan menjadi musafir adalah perjuangan sukses sebagai mempelai. Masalah terbesar dalam hidup ini adalah bagaimana kita menjadi mempelai Tuhan yang berjalan seiring dengan Tuhan, dan suatu hari nanti sungguh-sungguh dapat diakui sebagai kekasih Tuhan. Sehingga keinginan kita sungguh hanya untuk Tuhan. Bagaimana hal ini bisa terwujud? Jawabannya adalah kalau kita rela kehilangan segala kesenangan dari diri kita sendiri. Apakah mungkin seseorang kehilangan sesuatu yang selalu dia ingini? Jawabannya tentu saja bisa. Karena ketika seseorang menyadari bahwa tidak ada yang dapat membahagiakan dirinya selain Tuhan, maka seseorang dapat melakukan hal ini. Tidak ada yang diingini Tuhan. Ini hal yang sangat sukar, sebab banyak hal yang telah kita anggap sebagai kesenangan dan kita telah menjadikan itu sebagai kebutuhan pokok, bahkan telah tercandul. Seperti air adalah kebutuhan, kita membutuhkannya sampai tingkat tertentu. Sebab tanpa air seseorang tidak dapat hidup. Demikian pula sikap kita terhadap Tuhan. Tuhan harus menjadi seperti air yang sangat mudah kita butuhkan. Akhirnya kita bisa berkata bahwa Tuhan segalanya bagi kita. Tuhan Kaulah segalanya. Betapa banyak kalimat senada seperti ini yang kita ucapkan kepada Tuhan setiap kali kita ke gereja. Tetapi mengertilah, kita apa artinya menjadikan Tuhan segalanya? Banyak orang sesat dalam pikirannya merasa sudah menjadikan Tuhan segalanya. Tetapi sebenarnya itu belum. Bahkan tidak sama sekali. Ini sangat membahayakan. Mengapa? Sebab menjadikan Tuhan segalanya adalah keharusan atau kewajiban. Tanpa menjadikan Tuhan segalanya berarti seseorang itu tidak dapat menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Standar atau ukuran keintiman yang harus dimiliki para jemaat adalah Perjanjian Baru mengatakan dengan Tuhan adalah hubungan sepasang kekasih mempelai atau hubungan suami istri. Jadi, kalau seseorang merasa sudah menjadikan Tuhan segalanya, itu belum. Karena keadaan itulah sangat berbahaya. Hubungan mempelai adalah hubungan yang sangat luar biasa. Penulis Amsal yang bijaksana dan cerdas dapat mengomentari, "Aku tidak mengerti. Kecakapan Tuhan bukan hanya untuk menciptakan alam semesta dengan hukum-hukumnya, tetapi hubungan antar pribadi juga menjadi bukti atau ekspresi dalam keahlian Tuhan dengan umat pilihan." Paulus menunjukkan dalam Efesus 5 ayat 31 sampai 32 yang telah sampaikan di awal tadi,
Paulus telah menunjukkan bahwa hubungan jemaat dengan Tuhan sebagai hubungan mempelai pria dan mempelai wanita. Perjalanan hidup kita haruslah perjalanan menemukan hubungan yang unik. Untuk itu mengalami dan memiliki untuk selama-lamanya. Orang yang tidak memiliki hubungan ini tidak akan pernah menjadi kekasih Tuhan atau tidak akan bersama dengan Tuhan selamanya. Untuk ini sering kita tunjukkan dengan pernyataan bahwa orang mau masuk surga dan mau masuk neraka sudah tampak dari bakatnya. Tuhan tidak akan bersama orang yang tidak serius dengan dirinya, karena iblis tidak terlalu takut dan khawatir kalau seseorang ke gereja, bahkan menjadi aktivis gereja, pelayan Tuhan bahkan pendeta. Tetapi iblis gentar kalau ada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau mengikatkan dirinya dengan Tuhan dalam hubungan sebagai mempelai. Pengalaman hubungan yang luar biasa dengan Tuhan ini dialami oleh penulis kitab Mazmur yang menyatakan perasaan itu dengan ungkapan kata, "Sekalipun daging dan hatiku lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Kata bagianku dalam teks aslinya celek atau kailek, yang bukan hanya berarti portion atau porsi atau bagian, tetapi juga warisan dari pernyataan Mazmur yang hendak mengatakan bahwa aku rela tidak memiliki apapun asal jangan tidak memiliki Tuhan. Tujuan seluruh kegiatan pelayanan ini adalah bagaimana mempertunangkan jemaat dengan Tuhan Yesus dan mempersiapkan menjadi perawan suci bagi Tuhan. Bukan mempertunangkan jemaat Tuhan dengan dunia. Tidak sedikit gereja dan seluruh kegiatan pelayanan sebelumnya bertendensi kepada penyesatan yang sangat mengerikan, yaitu mempertunangkan jemaat Tuhan dengan dunia. Tuhan seakan-akan menjadi objek perhatian. Tetapi sebenarnya keterlibatan Tuhan hanya sebagai alat untuk meraih dunia atau mengikatkan jemaat Tuhan dengan dunia. Jadi kata-katanya yang saya tangkap dari renungan hari ini adalah menjadikan Tuhan segalanya lah keharusan. Sebab tanpa menjadikan Tuhan segalanya, berarti seseorang tidak dapat menjadikan umat layak bagi Tuhan. Oke, catat. Ya, sekian dari renungan malam pada malam hari ini. Kiranya renungan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Sebelum mengakhiri renungan malam pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas berkat-Mu. Hamba-Mu ini telah menyampaikan renungannya dengan sangat baik, dan kiranya renungan ini menjadi rema dan bisa menyadarkan teman-teman akan betapa pentingnya Engkau terhadap diri kami, dan kami akan mencoba sebaik mungkin untuk mendekatkan dirimu kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bye-bye.